Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari POK 2, Operasi Sistem Tenaga Listrik, akan membahas mengenai electric load and wiring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Operasi Sistem Tenaga Listrik, akan bahas tentang electric load and winding prediction. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota-anggota yang ada di kelompok 2. Yang pertama ada Kanda Muhammad Syafiq Umar D416303. Dan ada A Muhammad Hilmi Hanif M D0411711321. Kemudian ada Muhammad Sabri Maskur D0411813488. Kemudian ada Andi Jailani Pratamasyah D04118181. Selanjutnya ada Adeni D04118189. Kemudian ada Muhammad Hadri 04118116. Dan yang terakhir ada Meki Rupang D041181. Ya, langsung saja pada kita lihat bab-bab dari materi yang akan disampaikan. Angin dan wind prediction atau prediksi angin. Pada bab pertama, mungkin langsung saja saya persilakan pada materi pertama, yaitu Kanda Hilmi. Ada Kanda Hilmi. Ya, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pertama, yaitu beban listrik. Nah, beban listrik adalah sesuatu yang harus dipikul oleh pembangkit listrik. Secara umum dapat diartikan dengan jumlah kebutuhan listrik yang digunakan oleh konsumen yang harus ditanggung oleh pembangkitan listrik, energi listrik. Nah, perkiraan beban ini selanjutnya perkiraan beban. Perkiraan beban listrik itu dia sangat membantu untuk perusahaan listrik dalam mengambil keputusan untuk menyuplai tenaga listrik, termasuk keputusan dalam mengatur pembangkitan dan pemutusan beban. Juga pembangunan infrastruktur kelistrikan, sehingga dapat diharapkan dengan peramalan beban yang tepat itu dapat menjaga kestabilan sistem tenaga listrik dengan ketepatan pengalokasian pembangkit yang beroperasi. Kemudian materi selanjutnya itu jenis-jenis beban listrik akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih oleh materi jenis-jenis beban listrik. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis beban listrik. Jenis-jenis beban listrik itu secara umum dikelompokkan menjadi 3 bidang besar, yaitu satu bidang rumah tangga, yang kedua bidang bisnis, dan yang ketiga itu bidang umum atau publik. Nah, yang pertama beban rumah tangga. Beban rumah tangga ini terdiri dari beban-beban penerangan, kipas angin, alat-alat rumah tangga, contohnya pemanas, lemari es, dan kompor listrik, serta alat-alat listrik lainnya. Beban rumah tangga ini biasanya akan maksimum pada
jam 6 sore sampai kira-kira jam 12 malam dan akan menurun sesudah jam 12 malam. Nah, kemudian di bidang bisnis, beban listrik di bidang bisnis ini terdiri dari beban penerangan dan alat listrik lainnya yang dipakai pada bangunan komersial atau perdagangan. Nah, beban di bidang bisnis ini juga termasuk ke dalam beban di bidang industri. Nah, selanjutnya beban untuk bidang umum atau publik. Nah, bidang ini digolongkan dalam pemakai selain kedua golongan sebelumnya. Contohnya penerangan jalan umum, gedung pemerintahan, dan pemakaian untuk kepentingan sosial lainnya. Itu tadi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Mega telah menyampaikan listrik. Materi karakteristik yang mana karakteristik listrik. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Atia Nisa Konitin, NIM D0411811029. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana karakteristik beban listrik. Nah, karakteristik ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama itu kebutuhan atau demand, dan yang kedua itu kebutuhan maksimum, yang ketiga beban terpasang, dan yang keempat beban rata-rata. Nah, untuk yang pertama itu kebutuhan atau demand. Kebutuhan sistem listrik ini merupakan beban pada terminal terima secara rata-rata dalam suatu interval atau selang dalam waktu tertentu. Nah, beban tersebut itu bisa dalam satuan ampere, kiloampere, kilowatt, dan kilovolt ampere. Nah, kebutuhan beban listrik juga ini pada suatu daerah tergantung dalam keadaan penduduknya, pertumbuhan ekonomi, rencana pengembangannya dalam waktu dekat, dalam waktu yang akan datang, sehingga kebutuhannya itu mendatang sangat bergantung pada faktor-faktor yang dapat diketahui tersebut. Dan untuk yang kedua itu kebutuhan maksimum. Nah, kebutuhan maksimum ini dapat terjadi selama waktu 1 jam, harian, bulanan, atau tahunan. Nah, kebutuhan maksimumnya juga ini bisa sebagai kebutuhan yang terbesar yang dapat terjadi dalam suatu selang tertentu. Biasanya terjadi dalam 15 menit atau 30 menit hingga sampai 60 menit. Dan untuk yang ketiga itu beban terpasang. Nah, beban terpasang ini juga dimaksud jumlah kapasitas dari semua beban dengan kapasitas yang tertera pada papan nama atau nama nameplate. Dalam peralatan listrik, perbandingan beban puncak terhadap beban terpasang merupakan derajat pelayanan serentak pada seluruh beban terpasang. Dan untuk yang keempat itu beban rata-rata. Nah, beban rata-rata ini atau satuannya atau singkatannya BR, yang dimana didefinisikan sebagai perbandingan antara energi yang terpakai dengan waktu terhadap periode. Itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di slide selanjutnya ada faktor-faktor yang menentukan karakteristik beban listrik. Pada materi ini akan disampaikan oleh Kanda Sofi Kumar. Pada Kanda dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang faktor-faktor yang menentukan karakteristik beban listrik. Jadi tadi setelah dijelaskan karakteristik beban
listrik. Nah, sekarang ini faktor-faktor yang menentukan. Jadi ada dua, yang pertama itu faktor beban, dan yang kedua faktor kebutuhan. Nah, faktor beban, dia didefinisikan sebagai perbandingan antara beban rata-rata dengan beban puncak yang diukur untuk suatu periode waktu tertentu. Jadi beban puncak yang dimaksud ialah beban puncak sesaat atau beban puncak rata-rata dalam interval tertentu. Jadi pada umumnya beban puncak dipakai pada waktu 15 menit atau 30 menit. Untuk perakiraan besarnya faktor beban pada masa yang akan datang dapat didekati dengan data statistik yang ada. Nah, itu untuk faktor beban. Faktor kebutuhan. Kalau faktor kebutuhan itu dia perbandingan beban puncak dengan karakteristik beban seluruh beban terpasang pada sistem. Ya, itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi materi tentang faktor-faktor yang menentukan karakteristik beban listrik yang telah disampaikan oleh Kanda Syafiq. Nah, ada materi metode perkiraan beban yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi pada metode perkiraan beban ini ada suatu cara yang digunakan untuk mengukur atau memperkirakan kejadian di masa yang akan datang. Nah, dalam hal ini untuk memperkirakan beban listrik di masa yang akan datang terdapat dua cara, yang mana yang pertama diperkirakan secara kualitatif, yaitu didasarkan dari pendapat yang melakukan perkiraan tersebut. Kemudian ditinjau dari segi kuantitatifnya, yang mana pada segi kuantitatif ini yaitu perkiraan yang menggunakan beban metode statistik dari beban yang akan diperkirakan. Kemudian ada jangka waktu perkiraan beban, yang mana jangka waktu perkiraan beban ini ada terbagi menjadi tiga fase, yang mana pertama ada beban jangka panjang, beban jangka menengah, dan beban jangka pendek. Pada beban jangka panjang, peramalan beban meramalkan dalam waktu lebih lama, yaitu meramalkan waktu seperti dalam per tahun atau waktu yang lebih lama lagi. Kemudian ada beban jangka pendek. Nah, pada beban jangka pendek atau short term load forecasting meramalkan beban dalam waktu per jam atau per hari atau per minggu. Nah, pada beban jangka menengah ini meramalkan beban dalam jangka waktu bulan hingga per tahun. Nah, itu mungkin materi dari saya. Kemudian selanjutnya ada materi energi angin yang akan disampaikan oleh Saudara Irsan Sadri. Pada Saudara Irsan Sadri dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsan Sadri, NIM D0411811516. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang energi angin. Nah, jadi angin adalah udara yang bergerak dari tekanan tinggi menuju ke tekanan rendah ataupun sebaliknya, yaitu dari suhu udara yang rendah ke suhu udara yang lebih tinggi. Udara di atas permukaan bumi selain dipanaskan oleh matahari secara langsung, juga mendapat pemanasan dari radiasi matahari. Pada pembangkit listrik tenaga bayu, energi angin biasanya dimanfaatkan untuk memutar bagian yang bergerak atau turbin pada PLTP, di mana energi angin dikonversikan menjadi energi mekanik dan diubah kembali menjadi energi listrik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk materi selanjutnya ada wind prediction, yang mana materi ini akan dibawakan oleh Saudara Jailani. Pada Saudara Jailani dipersilakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya moderator.
Untuk materi yang terakhir itu mengenai wind prediction. Jadi pembangkit tenaga listrik, tenaga angin itu berbeda dengan pembangkit termal konvensional yang mana telah pada pertemuan sebelumnya karena sifat stokastik anginnya. Perkiraan tenaga angin yang akurat itu mengurangi kebutuhan energi penyeimbang tambahan dan daya cadangan untuk mengintegrasikan tenaga angin. Model peramalan tenaga angin dapat dibagi menjadi dua kelompok untuk secara keseluruhan. Kelompok pertama itu didasarkan pada analisis deret waktu histeresis angin dan kelompok kedua menggunakan nilai perakiraan dari model prediksi cuaca numerik sebagai input. Salah satu tujuan akhir dari setiap model prediksi tenaga angin adalah untuk memperkirakan keluaran tenaga angin sedini dan seakurat mungkin. Alat prediksi tenaga angin sangat berharga karena memungkinkan pengiriman yang lebih baik, penjadwalan dan komitmen unit dari generator termal, pembangkitan listrik tenaga air, dan pabrik menyimpan energi dan perdagangan pasar yang lebih kompetitif saat tenaga angin naik dan turun. Ketika teknologi jaringan pintar dan teknik manajemen beban cerdas diterapkan, integrasi tenaga angin akan menjadi tugas yang lebih mudah. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan moderator. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih dari Saudara Jael telah membawakan materi mengenai white. Mungkin dari yang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.